Ya, salam saudara-saudara. Eh, Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan ke sorga. Ya. Nah, saudara, penjelasan saya ini juga sekalian untuk saudara untuk menanggapin ajaran dari Ibu Pendeta Heni Kristianus. Jadi ajaran Ibu Heni Kristianus mengatakan bahwa ada 3 jalan masuk sorga. Ya, ada 3 jalan masuk sorga. Saya menyampaikan bahwa hanya ada satu jalan untuk masuk sorga dan bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh Ibu Heni Kristianus. Ada 3 jalan ke sorga. Nah, saudara, sebelum mendengarkan penjelasan saya mau sebentar kita dengarkan pernyataan Ibu Pendeta Heni Kristianus bahwa ada 3 jalan untuk masuk sorga. Ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop rumah Bapa, Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai juru selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 19 ayat 17b berkata, "Tapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Di ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga. Ya, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Heni dalam tayangan itu. Sangat jelas bahwa ada 3 jalan untuk masuk sorga menurut Ibu Pendeta Kristianus. Nah, saudara, menurut kepercayaan Kristen yang universal, ya, menurut doktrin Kristen, ya, yang universal, ajaran Kristen yang sesungguhnya, bahwa hanya ada satu jalan, ya, bahwa hanya ada satu jalan untuk masuk sorga. Jadi bertolak belakang dengan ajaran yang disampaikan oleh Ibu Heni, ya, Kristianus. Ya, nah saudara,
ini sangat penting untuk dibahas dan dipelajari karena ini merupakan intisari, ya, ini merupakan intisari dari saudara ajaran utama tentang Allah, doktrin Allah, dan juga hubungannya dengan doktrin keselamatan. Ya. Nah, ini adalah ajaran yang paling utama dan paling mendasar dalam Kristen. Kalau di dalam ini salah, kalau ada kesalahan dalam pemahaman kita tentang keselamatan ini, ya, maka saudara, itu bukan hanya kesalahan biasa. Ini adalah sebuah kesalahan fatal karena ini hubungannya dengan penyangkalan tentang Yesus sebagai jalan satu-satunya, dan itu juga berarti penyangkalan tentang keselamatan. Ya, maka hal ini saya ingin tanggapi dengan sungguh-sungguh. Ya, maka saudara, mari kita perhatikan, ya, bahwa pertama yang saya mau sampaikan bahwa hanya ada satu jalan ke sorga. Hanya ada satu jalan ke sorga, bukan 3 jalan. Ya. Hanya ada satu jalan ke sorga. Jadi saudara, kita menentang ajaran bahwa ada 3 jalan ke sorga. Nah, saya mau buktikan saudara bahwa hanya ada satu jalan ke sorga. Nah, saudara, pertama saudara, bahwa saya sampaikan lebih dulu bahwa standar kita menentukan kebenaran tentang jalan ke sorga itu, yang menjadi penentu atau yang menjadi standar kita dalam mengatakan atau dalam memahami bahwa satu-satunya jalan ke sorga itu hanya Yesus Kristus, atau hanya ada satu jalan ke sorga, itu saudara kita ambil dari Alkitab. Karena hanya Alkitablah yang menjadi standar kita untuk menentukan keselamatan kita itu oleh siapa. Ya, Alkitablah sebagai standar kita. Maka karena itu kita harus melihat pada Alkitab. Dan itu juga saudara, sekalipun nanti ada orang menafsirkan jalan keselamatan itu, dan itu didasarkan dari Alkitab, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, saudara, doktrin itu atau penafsiran itu harus saudara berdasarkan pemahaman atau berdasarkan Alkitab yang secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan Alkitab menyatakan hal itu, bukan hanya kita ambil dari sebagian Alkitab, ya. Jadi Alkitab yang dimaksud artinya keseluruhan Alkitab mendukung dari setiap ajaran atau doktrin atau konsep yang kita percaya itu, ya. Jadi bukan hanya Alkitab secara sebagian, tapi Alkitab secara keseluruhan menyatakan tentang ajaran tentang keselamatan itu, ya. Dan saudara, yang saya mau sampaikan bahwa dalam Alkitab secara keseluruhan menyatakan hanya ada satu jalan ke sorga. Nah saudara, pertama kita akan lihat di dalam Alkitab kita, ya, saudara, yang pertama bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan ke sorga. Dan saudara, dasar Alkitabnya adalah pertama, kita ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat secara eksplisit, ya, secara terang-terangan, ya, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi tidak ada jalan lain. Ya, di sini secara eksplisit menyatakan tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada orang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat ini menegaskan hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain untuk orang bisa masuk surga. Nah, ini pernyataan siapa? Ini pernyataan Yesus langsung. Saudara, kita harus putuskan, ya, apakah
yang dikatakan Yesus ini benar atau tidak. Ya. Yesus berkata hanya dirinya yang membawa orang ke sorga. Hanya dia yang bisa membawa orang ke sorga. Tidak ada yang lain. Saudara, benar atau tidak kata Yesus ini? Ya saudara, dalam keyakinan kita bahwa kita tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Ya, apapun yang dia katakan tidak ada yang salah. Ya, jadi kalau misalnya Yesus ini berkata tidak ada jalan lain, maka yang benar itu. Ya, mau orang mau masuk melalui cara lain, tidak akan bakalan bisa masuk. Karena Yesus itu, saudara, apapun yang dia katakan bisa dipercaya 100%. Dia bukan seorang pendusta. Ya, kalau nanti ada orang bisa masuk ke surga tanpa melalui Yesus, berarti Yesus dusta, pendusta besar. Tapi kita yakin bahwa Yesus itu satu-satunya pribadi yang tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan itu pasti benar. Jadi saudara, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Nah saudara, alasan yang kedua kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dalam ayat ini juga jelas mengatakan tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Nah, saya mau bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat ini kembali lagi dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam, selain di dalam Dia, selain di dalam Dia. Ya. Saudara, dikatakan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit artinya di seluruh dunia. Ya. Saudara, Alkitab kita menegaskan bahwa tidak ada keselamatan ya dimanapun di dunia ini selain daripada di dalam Yesus. Ya, ini juga jelas, terang, tidak butuh penafsiran. Ini sangat jelas. Ini pernyataan Rasul Petrus. Ya, dia tegaskan bahwa tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia agar manusia bisa selamat. Tidak ada. Ya. Jadi ayat ini sangat tegas, hanya ada satu jalan. Hanya ada jalan, hanya ada di dalam Yesus. Selain itu tidak ada. Ya, selain itu tidak ada. Nah, Saudara, kita baca lagi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, di sini juga tegas, eksplisit mengatakan di dalam Yesus, ya, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Barang siapa memiliki anak, anak itu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau orang tidak memiliki Yesus, tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan. Ya, jadi ini tegas-tegas bahwa keselamatan itu semua tertuju melalui Yesus. Ya, hanya ada di dalam Yesus. Nah, saudara, ini semua kita ambil dari kitab suci. Ya. Dan saudara, kitab sucilah tentunya yang menjadi standar kebenaran. Ya. Standar kebenaran kita. Jadi saudara, alasan yang pertama tadi bahwa secara eksplisit ya, bahwa Alkitab menyatakan bahwa hanya ada satu jalan masuk surga. Ya. Nah, saudara, yang kedua, alasan yang kedua, saudara, dikatakan juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 dan Yohanes Wahyu 21 ayat 8, itu juga secara eksplisit di ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mati dalam dosanya.
atau masuk neraka. Saya baca Yohanes pasal 8 ayat 24b. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ayat ini secara tegas, kalau orang tidak percaya pada Yesus, ya, tidak percaya pada Yesus, maka saudara mati dalam dosa. Orang itu mati dalam dosa atau masuk neraka. Ya, dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara, dalam konteks kitab suci ini, orang yang tidak percaya artinya adalah orang yang tidak percaya pada Yesus. Nah, orang yang tidak percaya pada Yesus, ya, katakan akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala. Saudara, ayat ini semua begitu tegas mengatakan secara eksplisit bahwa hanya ada pada Yesus keselamatan. Siapa percaya pada Yesus akan selamat. Siapa yang tidak percaya akan dibuang dalam belerang atau api yang menyala-nyala. Nah, saudara, alasan yang berikutnya kenapa hanya ada satu jalan, hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Nah, saudara, dalam perjanjian lama, ya, semua saudara hal mengenai keselamatan itu hanya ada satu jalan. Ya, hanya ada satu jalan. Dalam perjanjian lama, ya, Allah berulang kali memberikan satu jalan, ya, untuk bebas dari hukuman yang adalah tipe atau gambaran dari Yesus. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam perjanjian lama, misalnya waktu Tuhan menghukum orang-orang pada zaman Nuh. Dan saudara, pada waktu itu Tuhan menyediakan, yang menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan orang yang masuk bahtera lah yang selamat. Semua orang yang tidak masuk bahtera itu adalah binasa. Saudara, itu sebagai gambaran atau tipe daripada Tuhan Yesus. Bahtera itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Kalau orang tidak percaya pada Yesus pasti binasa. Itu yang saudara, salah tipe atau ya, sebagai tipe daripada Kristus, ya. Nah, saudara, kita juga lihat di waktu orang Israel, ya, mau keluar dari Mesir. Sebelum keluar, saudara, maka Tuhan membunuh anak-anak sulung Mesir. Lalu bagaimana cara untuk penyelamatan orang Israel atau anak-anak sulung Israel? Saudara, Tuhan perintahkan untuk mengoleskan darah, ya, darah binatang, ya, darah binatang untuk dioleskan ke setiap ambang pintu rumah Israel. Lalu saudara, kita melihat nanti orang-orang Israel yang di mana ada olesan darah di depan pintu rumahnya, maka orang-orangnya selamat. Orang yang tidak memiliki darah di atas rumah itu, di ambang pintu rumah itu, maka orang itu semua mati. Binasa, anak-anak sulungnya mati semuanya. Nah, saudara, demikian juga, ya, lambang yang dibuat oleh Musa ketika orang Israel, saudara, mereka dipagut oleh ular, ya, tedung, lalu pada mati semua. Lalu bagaimana agar mereka tidak mati semua? Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung, membuat patung ular tedung. Lalu saudara, ditaruh di atas sebuah tiang. Lalu firman Tuhan berkata, barang siapa melihat, memandang pada tiang pada ular tembaga itu, maka akan hidup. Dan saudara, orang yang melihat itu semua menjadi hidup. Itu semua lambang dari Kristus, ya. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan sama seperti ular, ya, ditinggikan, ya, pada zamannya Musa, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Jadi saudara, semua itu melambangkan bahwa hanya ada satu jalan tentang masuk sorga, hanya ada satu jalan untuk keselamatan, dan itu hanya ada melalui Yesus, saudara. Nah, saudara, itu beberapa alasan yang penting kita perhatikan, ya. Nah, saudara, saya mau memberikan lagi
beberapa alasan lagi, saudara. Ya, saudara, dikatakan di dalam Alkitab, ya, ini mengenai hanya ada satu pembenaran. Ya, hanya ada satu pembenaran. Saudara, di dalam kitab Roma, ya, Roma pasal 12. Saya bacakan pada kita dalam Roma pasal 12, pasal 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Jadi saudara, dikatakan oleh satu ketidaktaatan, oleh satu pelanggaran semua orang dihukum. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh hidup. Satu perbuatan kebenaran itu siapa? Adalah Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang benar, dan dia sebagai manusia yang benar, dia mati buat kita untuk tebus dosa kita. Oleh satu kebenaran di dalam Yesus ini, kita juga mengalami pembenaran. Kita dibenarkan. Ya, jadi pembenaran itu hanya oleh satu orang, oleh Kristus. Sama seperti dosa masuk, ya, oleh satu orang semua orang beroleh hukuman. Oleh satu kebenaran semua orang beroleh kebenaran. Jadi kita melihat hukum pembenaran itu oleh satu orang. Ya, kalau kita melihat hukum penghukuman oleh satu orang, sekarang kita juga beroleh pembenaran oleh satu orang. Ya, terus saudara, untuk pengantara antara manusia dan Allah secara eksplisit, ya, Alkitab menegaskan hanya satu perantara antara manusia dan Allah. Dan itu saudara, saya boleh bacakan pada kita, ya, bahwa hanya ada satu perantara. Ya, saya baca bahwa hanya ada satu perantara. Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula saya ulang. Karena Allah itu Esa, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi saudara, secara jelas dan eksplisit dikatakan bahwa Esa, ya, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi untuk menjadi perantara kita, antara kita manusia dengan Allah adalah Yesus. Hanya satu perantara. Ya. Nah saudara, jadi ini sangat jelas bahwa hanya ada satu jalan. Ya, hanya ada satu cara untuk orang bisa masuk surga. Saudara, satu lagi saya mau tambahkan bahwa saudara, keselamatan dalam Kristen itu hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan. Ya, karena tadi dikatakan oleh Ibu Heni bahwa ada 3 jalan masuk surga. Ya. Nah, saudara, salah satu poinnya adalah percaya pada Yesus, terus ditambahkan dengan melakukan kehendak Bapa yang kedua, dan mengasihi sama yang ketiga. Nah, saudara, dalam konsep keselamatan, ya, dalam Alkitab, bahwa keselamatan hanya anugerah dari Yesus. Dan itu bukan hasil perbuatan atau pekerjaan. Ya, saya baca dulu ayatnya saudara dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saudara, dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ya. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi
Saudara, keselamatan dalam Kristen itu hanya oleh kasih karunia Yesus. Ya, hanya oleh kasih karunia, terus dikatakan secara jelas bukan hasil usahamu. Ya. Bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi anugerah keselamatan itu hanya karena anugerah Yesus, dan itu bukan hasil usaha, itu bukan pekerjaan kita. Misalnya karena kita melakukan kehendak Allah, misalnya karena kita mengasihi, seperti poin-poin yang disampaikan oleh Bu Heni. Saudara, dikatakan dengan jelas dan terang bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha. Jadi kita melakukan mengasihi, melakukan kehendak Allah bukan karena itu kita selamat. Tapi karena Yesus ini, saudara, yang memberikan kita keselamatan itu. Hanya anugerah, bukan usaha, bukan pekerjaan. Nah, kalau kita tambahkan jalan keselamatan itu, tambahkan yang kedua dan ketiga seperti yang dikatakan oleh Bu Heni, ini udah menentang ayat ini, udah menentang apa kata firman, apa kata Alkitab, apa kata Rasul Paulus. Jadi saudara, kalau kita melihat semuanya dari pernyataan-pernyataan dari teks-teks Alkitab yang sangat eksplisit, ya, yang sangat eksplisit dan sangat jelas, ya, maka saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya ada satu jalan, ya, hanya ada satu jalan untuk masuk surga, dan hanya yaitu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi saudara, bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan, ya, bukan karena usaha, ya, tapi itu adalah pemberian Allah, ya, pemberian Allah semata, ya. Nah, saudara, keselamatan itu adalah pemberian Allah semata, ya, dan bukan karena usaha. Itu ada banyak ayat-ayat yang begitu tegas mengatakan, ya. Misalnya dalam Roma pasal 3 ayat 24, ya, ayat 24, ya, dikatakan kita dibenarkan secara cuma-cuma, ya. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh darah Kristus, oleh pembenaran karena Kristus. Jadi, saudara, keselamatan dalam pemahaman Kristen bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, ya, oleh darah Yesus, ya, kita dibenarkan secara cuma-cuma. Jadi jelas itu tidak bisa ditambahkan dengan usaha. Yang mengerjakan keselamatan itu adalah Kristus, ya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Hanya dengan Yesus mati di kayu salib lah maka ada keselamatan. Ya. Jadi itu pemberian cuma-cuma. Kalau kita tambahkan dengan melakukan kehendak Allah dan mengasihi sesama, maka artinya keselamatan bukan cuma-cuma lagi. Berarti keselamatan itu bukan semata-mata kasih karunia saja. Itu bukan kasih karunia lagi, bukan kasih karunia yang murni dari Allah. Dan Alkitab sangat tegas bahwa mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah. Terus alasan berikutnya, saudara, perhatikan. Kenapa poin yang disampaikan Ibu Heni itu kita tolak? Karena, saudara, poin kedua dan poin ketiga, yaitu melakukan kehendak Allah dan mengasihi sesama, itu kalau menurut konsep Alkitab, ya, dikatakan oleh Alkitab, saudara, bahwa manusia itu tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Ya, dikatakan perbuatan baik, ya, dalam pandangan Allah, perbuatan baik manusia. Nah, ini perlu diperhatikan, perbuatan baik, ya, dalam pandangan Allah, perbuatan manusia dalam pandangan Allah itu sesuatu yang menjijikkan. Ya. Nah, saudara, saya akan bacakan pada kita Yesaya 64, ya, ayat 4. Yesaya 64 ayat
64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi saudara, segala kesalehan, segala kebaikan, ya, segala kebaikan seperti kain kotor. Ya. Nah, saudara, ini hal yang harus diperhatikan. Jadi, kita tidak bisa menambahkan keselamatan itu, ya, yang hanya melalui Yesus tadi, lalu kita tambahkan dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Karena perbuatan baik kita manusia, ya, di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, ya, perbuatan baik kita itu adalah hanyalah kain kotor. Kain kotor itu sama dengan kain cemar wanita, ya, kain cemar atau pembalut. Ya, kalau sekarang dikatakan softtek. Saudara, itu seperti itu. Kebaikan manusia itu di dalam pandangan Allah. Artinya kebaikan manusia itu di dalam pandangan Allah itu kekejian. Makanya perbuatan baik, mengasihi sesama dan melakukan kehendak Allah, itu jangan dimasukkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan selamat. Keselamatan dalam Kristus itu hanya satu jalan, bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus, dan tidak ada jalan lain selain itu. Hanya satu jalan. Ya, kebaikan kita tidak bisa ditambahkan, ya, untuk jalan keselamatan kita yang melalui Yesus ini. Nah, saudara, ini adalah poin yang harus diperhatikan, ya. Karena saudara, kalau kita ada jalan keselamatan selain Yesus, ya, atau ditambahkan pada Yesus, maka saudara, itu bukan lagi Yesus yang benar, bukan lagi Yesus yang asli yang kita percaya di dalam Alkitab. Jadi keselamatan dalam Yesus itu tidak boleh ditambahkan dengan apapun, tidak boleh, ya. Makanya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita buat di luar Yesus, nggak ada. Ya, apalagi untuk keselamatan kita tidak ada. Jadi saudara, kita harus punya konsep yang benar bahwa hanya ada satu jalan untuk masuk surga. Tidak boleh ada tambahan, atau tidak boleh kita katakan bahwa Yesus itu salah satu, ya, salah satu dari jalan keselamatan. Ya. Saudara, jadi beberapa poin yang mau saya katakan, bahwa tadi dikatakan bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan, tapi itu karena anugerah. Nah, kalau anugerah keselamatan ini ditambahkan dengan perbuatan baik, maka saudara, itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih karunianya langsung hilang itu. Bukan lagi kasih karunia ketika keselamatan yang hanya melalui Yesus ini, ya, kita tambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik, maka itu bukan lagi kasih karunia. Saya mau sampaikan ayat itu, saudara, seperti saya mau baca pada kita ayat dalam Roma, ya, Roma pasal 11. Ini supaya kita paham bahwa keselamatan Kristus itu bukan karena perbuatan. Roma pasal 11 ayat 6. Nah, saudara, dikatakan, dengarkan baik-baik, Roma 11 ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, ya, jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi kalau kasih keselamatan karena kasih karunia Yesus saja, maka itu tidak lagi karena perbuatan, dikatakan. Tidak lagi karena perbuatan. Jadi kasih karunia itu tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan. Ya, dikatakan selanjutnya, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.
Jadi kalau kasih karunia tambah dengan perbuatan, itu bukan kasih karunia. Dikatakan, itu bukan kasih karunia lagi. Ya. Jadi kasih karunia itu tidak boleh ditambahkan dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya seperti konsep Bu Heni, selamatan pertama oleh Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, baru keduanya melakukan kehendak Bapa, dan ketiga mengasihi sama. Nah ini kalau udah digabung seperti ini, maka itu bukan lagi kasih karunia. Bukan keselamatan yang dimaksud oleh keselamatan dalam Yesus. Karena keselamatan dalam Yesus itu kasih karunia. Ya, tidak ada perbuatan yang ditambahkan di dalamnya. Ketika kasih karunia dalam Yesus ditambahkan dengan perbuatan, maka hilang kasih karunianya. Sudah tidak ada lagi kasih karunia. Nah saudara, ayat-ayat ini bukanlah ayat-ayat yang samar-samar. Bukanlah ayat-ayat yang sulit dimengerti. Ini adalah kebenaran yang dimengerti, bisa dimengerti dengan jelas dan terang. Tidak ada sesuatu yang tidak terang dari alasan-alasan tadi kenapa satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus. Itu jelas. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Heni, dia menggabung. Memang sebenarnya, saudara, bahwa memang ada ayat-ayat itu. Ibu Heni juga tadi kan poin kedua, poin ketiga juga diambil ayatnya. Tetapi saudara, itu cara menempatkannya yang salah. Cara menggabungkannya yang salah. Ya. Cara menggabungkan itu yang salah. Cara mengharmoniskan. Jadi Bu Heni ini bukan mengharmoniskan ayat-ayat itu. Tapi dia mau mencoba menambahkan pada Yesus itu. Saudara, bagi orang percaya Yesus, saudara, untuk keselamatan itu cukup Yesusnya saja yang menjadi alasan kita diselamatkan. Ya. Saudara, kita masuk surga itu karena Kristus saja. Termasuk masalah nanti mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu merupakan bagian dari pekerjaan Yesus. Itu termasuk pekerjaan dari anugerah Allah dalam diri kita. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebuah tambahan, tapi itu harus dijadikan sebagai satu kesatuan di dalam kasih karunia. Jadi, saudara, usaha kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi tambahan syarat keselamatan. Tidak bisa. Karena dikatakan dengan jelas keselamatan bukan karena usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita setelah kita terima Yesus, itu bukan pekerjaan kita sendiri, berdiri sendiri. Ya, terpisah dari Yesus, tidak. Itu pekerjaan-pekerjaan, ketaatan, ketundukan, mengasihi, itu semua ada di dalam satu kesatuan di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus menyelamatkan kita, demikian juga Tuhan Yesus akan membuat kita taat. Akan memampukan kita taat. Ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dengan Kristus yang kita percaya itu. Jadi itu merupakan bagian-bagian yang ada dalam kasih karunia Yesus, yang merupakan itu pekerjaan Yesus juga, ya, nanti sampai kita mati masuk surga. Ya, termasuk pengudusan. Kan Roh Kudus kan memberikan kita pengudusan. Dan pengudusan kita itu adalah merupakan bagian dari anugerah Allah. Bukan berdiri sendiri. Jadi kalau kita melihat Alkitab begitu tegas, pertama tadi bahwa keselamatannya karena Kristus, ya, keselamatan hanya karena anugerah Yesus, keselamatan bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita, kan sangat jelas. Ya. Jadi hal-hal yang kita usahakan setelah kita percaya Yesus, ya, itu merupakan bagian dari anugerah, itu bagian dari pekerjaan Allah. Makanya kan ada firman Tuhan berkata, hendaklah kamu taat. Ya, hendaklah kamu taat, takut dan gentar. Ya, dikatakan. Tetapi kan firman Tuhan berkata, tetapi Allah lah yang mengerjakan
Allah yang mengerjakan ketaatan itu, kerelaan itu di dalam diri kita. Jadi bukan kita sendiri lagi. Jadi kita nggak bisa terpisahkan apapun perbuatan kita, usaha kita. Tidak bisa dipisahkan dari Kristus itu. Itu merupakan bagian atau satu kesatuan di dalam Kristus. Ya, yang memampukan kita nanti melalui kuasa Roh Kudus atau anugerahnya yang bekerja dalam diri kita sehingga kita nanti bisa diubahkan. Kita bisa mengasihi sama, kita bisa melakukan yang berkenan pada Allah. Ya, jadi saudara, maka ini perlu sangat diperhatikan. Karena kalau kita tambahkan, ya, kita tambahkan keselamatan kita itu kepada kepercayaan kita pada Yesus, kita tambahkan, maka itu bukan lagi kepercayaan kepada Yesus yang benar. Berarti itu sudah Yesus plus. Saudara, keselamatan itu murni hanya Kristus, murni hanya karena Kristus. Bukan Yesus yang lain, bukan Yesus yang ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik supaya kita selamat. Tidak. Saudara, keselamatan itu ingat hanya satu, hanya ada satu jalan ke sorga. Ya, itu tadi berdasarkan banyak ayat-ayat yang eksplisit yang menunjukkan bahwa hanya ada satu jalan, yang menunjukkan bahwa orang tidak percaya akan binasa, orang yang percaya selamat pada Yesus. Juga tadi ada beberapa lambang tipe dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa itu merupakan gambaran Kristus yang menunjukkan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Ya, demikian juga kita melihat ada ayat yang mengatakan, menegaskan bahwa hanya oleh anugerah kita selamat, bukan perbuatan baik. Saudara, dikatakan tadi bahwa Esa pula yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Hanya satu perantara. Saudara, kebenaran juga kita peroleh oleh satu kebenaran. Dikatakan oleh ketidaktaatan satu orang maka semua orang beroleh hukuman. Tapi oleh satu kebenaran semua orang dibenarkan. Jadi semua hanya oleh satu kesatuan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, Alkitab begitu jelas menegaskan ini. Kalau kita melawan ajaran Alkitab ini, kita menambahkan keselamatan itu, ya, seakan-akan Kristus menjadi kurang. Kalau kita tidak tambahkan, berarti kan dalam pemikiran kita Yesus itu berarti masih tidak cukup untuk keselamatan kita. Yesus itu tidak sempurna untuk menjadi penyelamat kita. Ya, jadi saudara, hanya Yesus, dan Yesus mengerjakan keselamatan itu secara sempurna. Ya. Nah, saudara, saya mau menambahkan bahwa Yesus itulah satu-satunya keselamatan dan tidak ada yang lain yang perlu ditambahkan. Karena Yesus itu cukup untuk keselamatan kita. Di dalam Kristus itu seluruh kebutuhan untuk keselamatan kita, seluruh kebutuhan kita untuk keselamatan itu sudah secara lengkap, sudah secara sempurna Tuhan Yesus mengerjakan itu. Saudara, saya baca dalam Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dikatakan saudara, setelah ia mencapai kesempurnaannya, ya, saudara, Yesus turun ke dalam dunia, mati, terus dia disalibkan, terus dikuburkan, bangkit, terus dia naik ke sorga. Ya, saudara, setelah Yesus di sorga, itu menunjukkan bahwa dia sudah sempurna dalam mencapai karya keselamatan itu. Ya, dia sebagai manusia secara sempurna telah menyelesaikan keselamatan itu, saudara. Ya, dia sudah mengerjakan secara sempurna keselamatan itu sampai nanti dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan, dan sesudah yang mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan, artinya menjadi kunci, menjadi satu-satunya keselamatan yang sempurna. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang, maka keselamatan itu tidak perlu ditambahkan di dalam Yesus itu. Jadi pokok keselamatan itu adalah Kristus. Dia sebagai pokok keselamatan kita.
Ya, di luar itu tidak ada keselamatan. Ya. Dan saudara, keselamatan dalam Kristen itu jelas bukan karena perbuatan. Kenapa? Karena itu tadi bahwa perbuatan manusia tidak ada yang baik di pandangan Allah. Perbuatan manusia dalam pandangan Allah adalah kekejian atau kekejikan. Ya, saudara, maka karena itu Yesus harus turun ke dalam dunia. Yesus harus turun ke dalam dunia menjadi manusia dan bahkan dia harus mati di kayu salib. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa hanya dia jalan satu-satunya untuk keselamatan. Ya. Kenapa saudara? Karena tidak ada dari seorang pun manusia yang bisa melakukan itu. Ya. Yesus mati itu sebagai manusia itu jelas untuk keselamatan. Ya, bukan untuk keselamatan dirinya, itu untuk keselamatan orang. Dia melakukan itu dan karena hanya dia yang melakukan itu dan hanya dia yang memenuhi syarat sebagai manusia sempurna tanpa dosa yang taat sepenuhnya melakukan hukum Taurat, maka saudara hanya oleh dialah jalan untuk selamat itu. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan terhadap keselamatan itu di dalam Yesus. Ya, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang keselamatan itu. Hanya satu jalan adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara yang kasih, kalau kita menolak hal seperti ini, ya, maka saudara di dalam Alkitab dikatakan, ya, kalau kita menolak, maka saudara akan terjadi kebinasaan. Ya, kalau kita menolak ajaran bahwa satu-satunya jalan ke sorga hanya Yesus, kita menolak ajaran itu. Atau kita tambahkan dengan yang lain, kita masih merasa kurang kalau Yesus saja. Maka saudara itu sama dengan tidak menghormati Yesus. Sama dengan orang tidak percaya pada Yesus. Ya. Saudara, saya bacakan ya pada kita ayat yang menunjukkan kalau kita tidak percaya, tidak menerima apa kata Yesus, kita tidak menerima ajaran Alkitab, itu sama dengan kita menyangkal atau kita tidak menghormati Yesus. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau kita menyampaikan ini, dan orang menolak ajaran ini, ya, orang menolak ajaran-ajaran bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga, itu sama dengan menolak Yesus. Ya, dikatakan barang siapa menolak kamu, artinya pembawa berita ini, ya, bahwa hanya ada satu-satunya jalan ke surga, itu sama dengan menolak Yesus. Ya, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kita menolak ajaran ini, kita menolak ajaran hamba Tuhan yang benar bahwa hanya ada satu-satunya jalan ke surga, itu sama dengan kita menolak Yesus. Sama artinya kita menolak Bapa. Ya. Saudara, saya tambahkan lagi ayat yang mengatakan Yohanes 8:5. Yohanes 5 ayat 23 ini mengenai ketika kita percaya menerima ajaran ini. Yohanes 5:23, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku. Ya. Yohanes pasal 15:23, barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Saudara, kalau kita tidak dengarkan apa kata Yesus bahwa dia berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kita menolak ajaran ini, kita tambahkan dengan keselamatan yang lain, di dalam Yesus kita tambahkan, maka saudara itu sama aja tidak menghormati Yesus. Ya, itu sama aja dengan tidak menghormati Yesus. Barang siapa pendeta yang mengajarkan ada jalan lain selain Yesus, ada tambahan selain Yesus untuk keselamatan, tidak cukup hanya Yesus. Saudara, saya mau katakan pendeta itu tidak menghormati Yesus, tidak menghargai, tidak menghormati Alkitab. Itu adalah para penyesat dan para bidat.
Ya, saudara, itu konsekuensinya kalau kita menolak ajaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Ya. Saudara, dikatakan siapa yang menolak kamu, mereka menolak aku. Siapa yang menolak aku sama dengan menolak Bapa. Ya, jadi konsekuensi. Ya, konsekuensi dari ketika kita menolak ajaran ini, ya, maka konsekuensinya itu sangat berat. Artinya sama kita menolak Yesus, sama artinya kita menolak Bapa. Ya, artinya kita menolak keselamatan. Artinya kita mau hidup dalam kebinasaan. Ya. Nah, saudara yang kasih, kalau kita benar-benar percaya, ya, kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, ya, maka saudara, kita akan tentu menolak, ya, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa jalan ke sorga itu ada 3. Ya. Jalan ke sorga itu ada 3, itu artinya kita tolak. Kalau kita adalah orang yang benar-benar percaya pada Alkitab, percaya pada apa kata Yesus, bahwa keselamatan hanya ada satu jalan, maka konsekuensinya artinya kita juga harus menentang, menolak ajaran yang mengatakan bahwa ada 3 jalan ke sorga. Ya. Yang kedua, saudara, konsekuensinya, ya, konsekuensi yang kedua, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, maka saudara, artinya bahwa mutlak pemberitaan Injil itu penting. Ya. Pemberitaan Injil itu menjadi penting karena kalau orang tidak dengarkan berita tentang Yesus, maka artinya mereka pun harus binasa. Karena tidak ada jalan. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus saja. Artinya kalau kita tidak memberitakan Injil, ya, maka saudara, orang itu pasti binasa. Nah, saudara, selanjutnya, ya, konsekuensi dari kepercayaan bahwa hanya ada satu-satunya jalan ke sorga, kepercayaan itu konsekuensinya selanjutnya bahwa orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan tetapi tidak mempercayai hal ini, ya, bahkan mengajarkan sebaliknya, ya, saudara, itu sama dengan bidat. Sama dengan bidat. Ya, Alkitab berkata mereka seperti domba, ya, berbulu domba, tapi sebenarnya mereka serigala. Jadi kalau ada orang Kristen yang masuk dalam gereja dan memberitakan bahwa ada keselamatan tambahan di luar Yesus, bukan hanya Yesus saja, itu adalah serigala yang buas. Itu adalah bidat. Itu adalah penyesat. Itu harus kita pahami itu. Itu nabi-nabi palsu yang pernah Yesus katakan mereka memakai namaku. Ada Mesias-Mesias palsu. Jadi yang diajarkan itu Mesias-Mesias palsu. Bukan Yesus satu-satunya sebagai jalan untuk keselamatan. Nah, saudara, demikian juga kalau konsekuensinya, ya, konsekuensi tadi yang saya katakan, konsekuensi kalau kita percaya ini, maka artinya kita akan menolak ajaran-ajaran yang melawan ajaran ini. Ya, kita akan menolak, kita tidak ikut-ikutan, ya, dengan ajaran ini. Kita tidak bisa kompromi, dan kita juga harus berani, ya, memiliki sebuah keputusan bahwa orang yang mengajar di luar ini, ya, kita tolak, dan kita harus, saudara, dengan tegas
mengatakan bahwa orang yang menolak ajaran ini, orang yang menolak ajaran bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga, itu harus dengan yakin dan berani kita mengatakan itu akan terbuang, itu akan masuk neraka. Ya. Karena konsekuensi kalau kita percaya ini, konsekuensinya kan berarti kalau kita percaya kita mau sorga. Konsekuensi selanjutnya kalau orang tidak percaya, masuk neraka. Barang siapa percaya, selamat. Barang siapa tidak percaya, dihukum. Jadi kalau kita bilang mereka akan dihukum, kita bilang sesat, itu sebenarnya bukan otoritas kita, itu otoritas Alkitab. Alkitab yang mengatakan itu. Jadi bukan kita buat-buat. Ya, jadi saudara, ini hal yang harus benar-benar kita perhatikan, ya. Dan saudara, kalau kita tahu bahwa ajaran ini benar, maka juga konsekuensinya kita tidak boleh memberikan dukungan. Kita tidak boleh memberikan dukungan kepada pengajar-pengajar yang tidak mengajarkan Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Jangan berikan dukungan. Jangan beri persembahan. Kenapa engkau menyumbang mendukung orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat? Jangan beri dukungan. Itu konsekuensinya kalau engkau percaya ini. Gereja umat Tuhan harus mendukung ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus adalah Tuhan satu-satunya jalan ke sorga. Harus mendukung ajaran itu. Kita mendukung penginjilan yang mengajarkan tentang Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Ya, itu konsekuensi. Kalau engkau percaya ini, bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga, Yesus adalah jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain, maka konsekuensinya kita tidak boleh mendukung ajaran yang menentang ajaran ini. Saudara, salah satu hal yang penting di akhir zaman, saudara, yang paling penting pertama kita mengenal Allah kita. Kita mengenal keselamatan di dalam Allah kita melalui Yesus Kristus. Itu kita harus benar-benar tahu. Dan kita juga harus mampu membedakan ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang bertentangan dengan ajaran ini. Ini adalah hal yang penting kita harus perhatikan. Nah, satu poin lagi saudara. Ini adalah salah satu topi yang harus terus-menerus disampaikan di dalam gereja. Disampaikan di komsel-komsel. Disampaikan di mana-mana. Saya mau katakan jangan terlalu banyak bicara hal lain yang tidak berhubungan dengan Allah, yang tidak berhubungan dengan keselamatan, yang tidak berhubungan dengan Kristus, yang hanya berupa penglihatan-penglihatan, hanya berupa kabar-kabar tentang mukjizat, ya, berkat ekonomi diberkati. Saudara, jangan berbicara banyak hal itu. Bicaralah banyak hal tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bicaralah tentang Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal ini menjadi dasar keselamatan dalam Kristen. Saudara, hari ini saya mau katakan banyak jemaat yang kabur mengenai keselamatan, kabur mengenai Allah, karena terlalu banyak topi-topi yang tidak berhubungan dengan doktrin utama itu kita bicarakan di dalam gereja. Sehingga saudara menjadi terlalu meluas kemana-mana tentang Allah itu siapa, dan semua orang bisa membawa versi masing-masing, sehingga Allah di dalam kekristenan itu menjadi kabur, keselamatan pun menjadi kabur. Mari saudara kita bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk menyampaikan ajaran yang benar, untuk menjaga domba-domba di dalam gereja, ya, domba-domba Tuhan Yesus yang dipilih dan diselamatkan Tuhan. Saudara, saya menyampaikan ini bukan untuk menyerang Ibu Pendeta Heni Kristianus, tapi saya hanya mau menyampaikan tentang ajaran keselamatan dalam Kristen. Ya, hanya ajaran Ibu Heni memang salah, ya, dan saya menyampaikan ajaran yang benar. Kiranya setiap kita yang mendengarkan ini tidak berpikir macam-macam, tapi berpikir untuk bagaimana kita selamat dan bagaimana orang di sekitar kita diselamatkan. Saudara, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Salam.